Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dari SMA atau SMP yang sudah berkesempatan hadir di saat ini. Karena nanti kita akan membahas tentang sesuai dengan yang ada di agenda ini, diskriminasi budaya positif SMA Negeri 5 terutama tidak hanya di SMA saja, harapan saya harapan kita semua keseluruhan di sekolah-sekolah baik di negara ini tentang diskriminasi budaya positif. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, mungkin salah satu bisa membantu membacakan doa. Bapak Guru masih lakukan dibaca. Baik, Bapak Ibu sekalian, guru yang mengajar kita pada pagi hari ini, kita minta berdoa kepada Tuhan agar rasanya kegiatan kita berjalan dengan baik. Mari kita berdoa dan saya bawakan doa dengan agama saya dan Kristen dan agama lain di sana. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Bapak Ibu yang ada di semua yang disampaikan semua terima kasih Tuhan atas kami pada pagi yang mulia ini untuk memberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Allah kami memberikan berkat. Terus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan melaksanakan kegiatan. Semoga kegiatan yang kami ikuti dan kami jalankan ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, baik sebagai pemateri, narasumber, fasilitator, maupun kami sebagai peserta, agar apa yang kami dengar, apa yang kami dapatkan dari materi yang kami jalankan di instansi kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa yang kami sampaikan ke hadiratmu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dilaksanakan untuk ulangan sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan pembukaan pada hari ini. Waktu dan tempat ulangan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan Tuhan yang besar, mengucapkan semuanya pada pagi ini kita semua berkumpul bersama di ruang guru ekonomi Wilayah 4 dengan mengikuti lupa mengucapkan terima kasih kepada
menambah wawasan kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini tentu saja sambutan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sering ucapan dari kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih. Akhirnya hari ini, yaitu langsung intinya bahwa akhirnya hari ini yaitu materi diskriminasi. Apa saja sih isinya? Yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, dan kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ketiga restitusi. Oke. Untuk selanjutnya, agar berjalan dengan lancar, kita harus membuat kesepakatan kelas. Apakah ada bedanya antara kesepakatan dan keyakinan? Nanti kita bahas. Untuk kesepakatan kelas yang pertama di sesi ini, harus ada kesepakatan bersama. Contohnya ini, bersih ruangan. Jadi setelah kita kegiatan ini, ruangan yang kita masuk bersih, berarti keluar pun juga bersih. Yang pertama contohnya bersih ruangan. Yang kedua, bagaimana, ada masukan? Sekolah tepat waktu. Oke, berarti tentang waktu ya. Berarti harus hadir di sini. Berarti waktu bisa baca itu. Yang pertama nanti tentang bersih. Kebersihan, yang kedua waktu. Oke, yang ketiga kecuali kebersihan, yang ketiga yang kedua waktu, dan yang ketiga ini kesepakatan kelas harus disepakati bersama. Atau tertib, ya hadir seutuhnya berarti kalau tertib ya. Oke, saya tidak bisa kebersihan, yang kedua waktu, dan yang ketiga tertib atau ketertiban. Tertib. Oke, tiga saja. Oke, sepakatan sudah dulu ya. Yang pertama kebersihan, habis itu akan dibacakan. Ya, coba deh. Oke, kalau sudah silakan dibantu untuk menempelkan di papan. Ya, jangan lupa di bawahnya dikasih nama. Contohnya Bu Dewi, berarti paling bawah dikasih nama Dewi. Gitu.
Oke, sudah silakan dibantu untuk ditempelkan di papan sini. Ibu-ibu. Jangan lupa kasih nama Mona, Mira. Oke. Tidak tersangkal ya? Oh. Terus bagaimana ke Bapak? Oke, Bapak itu bukannya apa? Oke. Main halus, katanya baik, ternyata main halus itu. Oke. Oke. Kita lihat jawabannya. Apakah yang sudah disimpulkan oleh teman-teman itu benar? Oke. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini next jawabannya begini. Ya, inilah jawabannya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Itu nomor Pak, dia belum tempel. Jadi mau tempel dulu. Ya, berdiskusi ya. Yang pertama kita samakan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Bagaimana Pak Hasan? Percaya dan aman. Ya. Ini yang baru. Yang baru. Ini yang lama ya. Sekarang yang baru. Oh ini jawabannya. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Berarti dia nomor 4. Oke, yang kedua dia di nomor 2. Ya, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mari kita lihat. Nomor 4, 3, berapa? 3, kebebasan. Kita itu dulu, kita rangkum dulu kebebasan. Yang keempat,
Yang kelima paling susah ya. Uang. Oh. Uang. Ayo. Jangan, salah itu. Gak ada nilai-nilai tentang uang. Ayo, uang. Yang kelima. Ya, 1, 2, 3 betul. Ya. Baca dulu dekat. Kalau clue kita buka saja semua. Mari. Yang pertama itu kesenangan. Ya, sudah betul. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Sudah betul. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat, nah ini penguasaan bukan uang. Ya, penguasaan uang ya Bu ya. Penguasaan. Yang kelima bertahan hidup. Nah, itu yang kelima kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Next. Ya, apa itu memberikan ide-ide kreatifnya dia. Jangan ditahan, apapun yang punya anak siswa itu dikeluarkan. Ya, selanjutnya penguasaan. Kemudian pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Penguasaan ini beda dengan penghargaan. Ya, penguasaan atas kemampuan prestasi dan diakui. Penguasaan itu contohnya dia mempunyai potensi yang memang dia menonjol. Contohnya tentang seni, Renal ya. Renal kan ini anak itu kan banyak kreativitasnya. Dia menguasainya. Ya itu bukan suatu kita memberikan apa? Memberikan hadiah ataupun memberikan suatu apa ya ucapan terima kasih itu berikan hadiah tidak. Ternyata penghargaan seperti itu adalah hal yang salah. Ya, memberikan penghargaan ke siswa itu termasuk hal yang salah. Kenapa? Dengan memberikan penghargaan kepada siswa itu akan menimbulkan rasa iri. Yang kedua, itu akan menimbulkan apa rasanya nanti saya harus mendapatkan ini biar saya dapat ini. Saya harus juara 1 nih biar nanti saya dapat pensil dari guru. Saya harus nilaiku bagus nih biar nanti saya dapat pena dari guru. Itu ternyata tidak boleh. Penghargaan yang diberikan oleh siswa yaitu kita lihat penguasaannya, terus kita kasih dia data dan kasih sayang dan kesenangan untuk dia. Jangan diberikan suatu penghargaan yang berupa imbalan. Seperti itu ya. Yang kelima bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar serta fisiologis rasa aman. Kalau kita lapar, otomatis di jam pelajaran mereka tidak akan konsentrasi. Seperti itu ya. Next. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu apa saja? Apakah ini betul? Urutinitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oh ya betul, oke next. Ya jawabannya betul, semuanya sesuai dengan urutannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya ini, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Ya contohnya begini. Kemarin di 3 restitusi yang sudah saya harus selesai. Kita memberi pertanyaan ke siswa, jangan langsung ngejudge bahwa dia salah. Menurutmu kalau jam 7:30 itu terlambat enggak? Ya dia menjawab, pasti jawabannya terlambat. Nah itu sudah tahu ya kalau itu terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Kita korek dulu biar dia bisa hati ke hati kita bicarakan dia. Kenapa kamu terlambat? Karena saya sering main game di tengah malam. Karena saya
hal yang sama. Pernah kita tidur sampai malam. Contoh respon, kamu pasti punya alasan mengenai hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, validasi contoh kasus yang tadi, anak itu kan terlambat nih. Validasinya apa? Tadi saya tanya, kamu tahu nggak yang tadi kalau itu terlambat? Apakah itu jam 7:30 sudah tepat waktu? Tidak, Ibu. Nah, kenapa kamu terlambat? Akhirnya dia akan ada jawaban. Kamu pasti punya alasan ini kenapa terlambat. Nah, itu termasuk validasi tindakan. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan kepercayaan. Ini hubungannya dengan itu tadi, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Oke, kita sudah sampai ke segi tugas restitusi. Nggak rasa kan semuanya sudah terlaksana. Selanjutnya next. Ya. Seorang guru yang guru seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan menerapkan strategi restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, tadi sudah diterangkan ya tahap-tahapannya, itu yaitu kita menilai dulu, habis itu kita memvalidasi, dan yang terakhir kita menyimpulkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif merupakan budaya perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, menciptakan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan menilai budaya positif. Anda A dan B akan melakukan kegiatan. Cobalah buka Anda dalam A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Ya. A, pokoknya siapa yang mau A? Yang mengembangkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kalau Bu Ira yang B, Bu Ani yang A, di dalamnya Bu Ani di tangan ini, itu banyak sekali hal-hal yang menurut Bu Guru berharga. Ya, baik itu uang bagi saya. Nah, yang lain sampai bisa, maka akan tetap dikasihkan. Barang berharga ini. Hah? Walaupun dengan anak. Kok sampai tidak? Ketika saya keluar. B, saya bersama dengan Bu Ira nanti. Saya akan selalu berusaha untuk mampu biar dia bisa mau membuka. Bagaimanapun caranya. Walaupun dia tidak mau dikasih uang, dikasih 100 tidak mau, kita lipatkan lagi 200, kita lipatkan lagi 300, tetap tidak mau. Berarti ya sudah sampai di situ. Berarti anak ini memang tidak bisa berubah karakter. Gitu. Kalau saya sebagai A mau tinggal ini, tergantung apa isinya. Kalau ini sangat berharga sekali, ya saya tidak akan seperti. Saya termasuk orang yang tetap pendirian, sama juga dengan siswa ya, tetap pendirian. Tak mau, saya tidak mau. Tapi ada kalanya orang yang bentuk pendirian bisa berubah kalau kita kasih masukan yang positif. Itu ya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Teori kontrol, guru sebagai pengontrol berubah, guru sebagai fasilitator. Fasilitator yang kayak tadi, jadi guru itu hanya memberikan semangat saja, motivasi saja. Jangan sebagai pengontrol. Hei, kamu harus menang, hei kamu harus ini, hei kamu
untuk memberikan dia semangat. Selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dirubah. Penguatan positif efektif dan bermanfaat dirubah jadi pembiasaan. Contohnya, penguatan positif yang efektif itu setiap pagi kita suruh siswa untuk membersihkan, atau kita suruh siswa untuk maju dulu siapa yang berdoa. Nah itu gak usah tiap hari kita yang suruh, tapi diusahakan untuk pembiasaan. Masuk di kelas itu kita salam dulu, sapa dulu, saling dulu atau bagaimana, itu jadi sebuah pembiasaan, jangan kita perintah. Itu ya, bagaimanapun apa yang kita perintah diusahakan untuk jadi pembiasaan. Dan sudah terjadi di sekolah kita ya. Untuk SMA, setiap kita masuk kita selalu cium tangan atau cium tangan, itu sekarang sudah menjadi pembiasaan. Dan kemarin saya ketemu di kapal, ternyata tidak hanya di sekolah saja kita salam. Ketemu di kapal, anak-anak sudah ketemu saya, ibu cium tangan. Berarti hal itu yang masuk di nomor 2 sudah menjadi pembiasaan. Berarti anak itu sudah melakukan ini, memberikan ide. Itu kita harus hargai, walaupun itu sebenarnya nggak sesuai, tapi harus kita luruskan. Kamu harusnya begini, itu nggak boleh. Jadi kalau dia membuat suatu gagasan, bagaimana ya contohnya, menggunakan baju yang setiap hari Senin Selasa abu-abu putih, ternyata dia membuat acara sendiri, dia menggunakan baju apa itu PDH. Jumat Sabtu ya PDH, dia menggunakan PDH padahal teman-temannya pramuka. Nah itu jangan langsung kita kritik, jangan langsung kita kamu pulang ganti, tidak. Tapi kita harus memberi kebebasan pendapat. Kenapa kamu kok pakai baju itu? Dia pasti punya alasan. Itu baju saya itu basah, ya pramuka. Kemarin belum saya cuci bu. Terus bagaimana solusinya? Kita tanya dia lagi. Jangan kamu pulang ganti. Takutnya nanti kalau rumahnya jauh dia nggak akan pulang, nggak akan balik. Jadi solusinya nanti bu saya akan pulang diantar sama ini. Oh baik. Tapi harus posisi kembali lagi diantar. Kalau dia sendiri pasti nggak akan balik karena posisi kondisinya jauh. Oke, selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dirubah. Salah. Itu harus kesepakatan bersama. Makanya harus diadakannya kesepakatan kelas. Next. Disiplin positif itu ada 3. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin dari arah yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari kesadaran motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Nah itu disiplin positif yang ketiga itu sama juga dengan penghargaan. Next. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi internal yang di luar. Ya, kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi eksternalnya itu menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan eksternalnya. 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar bertahan hidup terdiri dari kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan yang tadi ya. Sudah? Next. 5 posisi kontrol. Posisi penghubung, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Ini posisi penghubung. Oke, kita langsung ke posisi penghubung. Nah ini untuk 5 posisi kontrol itu semuanya untuk guru. Semuanya untuk guru. 5 posisi ciri penghubung itu menghardik, bersuara keras, tidak mendengarkan alasan, mempermalukan, menyakiti dalam bahasa verbal, menunjuk. Nah, 5 posisi hukum ini, yang posisi penghubung pertama ini yang biasanya kita lakukan selama ini. Ya,
itu 5 posisi kontrol yang pembuktian itu saat ini tidak bisa dilaksanakan. Ya, menghardik, tidak mendengarkan alasan, mempermalukan, menyakiti dalam bahasa korban, menunjuk. Itu contoh-contohnya banyak sekali. Mungkin saya sendiri juga pernah melakukan hal itu. Yang kedua, rasa bersalah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah, membuat murid merasa di posisi paling salah, guru merasa yang paling menderita, merasa tidak berharga. Gimana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kamu tidak kasihan dengan bu guru, itu sudah berusaha keras mendidikmu. Ada satu kasus nih. Kemarin ada satu kasus di saya. Itu siswa tersebut dia tidak mau mendengarkan. Karena saya tidak ada, akhirnya diganti dengan guru yang lain. Dan mohon maaf, saya nggak ada, diganti dengan guru nanti namanya begitu. Nah, dua siswa contohnya yang kita kenal saja, Sani sama Doli. Sani dengan Doli ini dia bersahabat dan dia tidak mendengarkan apa yang jadi perintahnya Bu Nali. Sedangkan saat ini saya tidak ada di tempat. Dia tidak mau mendengarkan perintah dari Bu Nali dan dia hanya bercanda saja. Dia tidak mau mengerjakan dan Bu Nali akhirnya mendekati. Dia berusaha untuk menjadi posisi kontrol. Gimana coba kalau orang tua itu tahu kalau kamu pernah berbuat seperti ini, nggak mau mendengarkan saya. Seperti itu, namanya seperti itu. Nah, kalau sebagai posisi kontrol itu membuat bersalah itu untuk seorang guru. Ya, selanjutnya. Nah, ini untuk posisi teman. Setelah kasus itu, bagaimana contohnya untuk posisi teman? Tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol melalui pendekatan persuasif. Dampak positifnya, hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Dampak negatifnya, murid kurang menghargai guru, murid menjadi ketergantungan, murid membedakan diri dari guru yang lain. Contohnya itu tadi, setelah dia bercanda, bukan memberikan pernyataan. Nanti kalau orang kamu tahu, kalau nggak menghormati saya, apa yang terjadi? Nah, tapi bahasanya bagaimana? Biar jadi teman. Nah, kalau sudah tahu begitu, Mario, berarti itu kan menganggap dia sebagai teman. Mario, kita sama-sama yuk, sama-sama menulis di depannya, ikut yuk sama saya. Duduk sini sama saya. Itu suatu ajakan sebagai posisi kontrol teman. Itu ya, jadi ajakan. Next. Nah, pemantau itu dia bersuara datar, bahasa tubuh formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan. Nah, biasanya pemantau atau pemonitor itu hanya dia pantau saja dari jauh. Karena ini begitu. Tapi dia punya catatan tersendiri. Nah, setelah dia punya catatan tersendiri, baru siswa itu dipanggil. Biasanya pemantau seperti itu. Biasanya ini ke siswa. Pak Guru, Pak MC, biasanya di pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, diharapkan yang ada di sini bahkan dewan guru yang lain, diharapkan kita harus sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi akan masalahnya sendiri. Contohnya kayak tadi, dia itu apa? Kamu kenapa apa? Ini. Akhirnya kita berusaha untuk menjadi manajer, mencari masalahnya dia, kenapa begitu, dan mencari solusinya itu dari siswa itu sendiri. Itulah yang dibilang manajer. Ya, next. Ini kita bentuk itu tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata dilarang. Ya, contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan keyakinan. Kesepakatannya kan apa? Kebersihan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinannya, kesepakatan kelasnya kebersihan. Dilarang membuka baju di luar. Tidak boleh ada kata-kata dilarang ataupun tidak. Berarti kesepakatan kelasnya perhatian. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau mau buat kesepakatan kelas, terutama untuk wali-wali kelas, tidak ada kata tidak dan tidak boleh ada dilarang dan tidak
Jadi kita bukti dulu keyakinan kelas nih. Siswa biarkan. Jadi siswa biarkan mereka menulis dulu apa yang dia mau tulis. Dilarang membuang sampah, Bu. Ya silakan ditulis di papan tulis. Ya biarkan berinisiatif sendiri, kebebasan, toh. Nah, habis itu kita simpulkan sama-sama bahasa yang verbal, bahasa yang universal. Baru itu nanti akan menjadi peraturan kelas. Next. Dilarang membawa HP, berarti ketertiban. Seperti itu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi tadi harus ada validasi dan harus ada kesepakatan. Ada 3 tadi loh restitusi. Next. Pendekatan restitusi melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menggunakan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Yang pendekatan restitusi yang sudah kita praktekkan tadi, yaitu pertanyaannya tadi apa saja contohnya? Kenapa kamu terlambat? Ibu kamu saya ini. Nah, menurutmu kalau itu sudah tidak sesuai dengan ketepatan waktu, apa yang seharusnya kamu lakukan lagi? Itu yang pendekatan restitusi. Next. Ciri pendekatan restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Diharapkan nanti antara guru dan siswa itu dapat menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan. Biasanya kalau siswa merasa bersalah itu dia akan menyendiri, dia akan merasa infil, dia akan merasa nggak disukai sama guru itu. Nah itu dihilangkan. Jadi biar anak itu tidak infil dengan kita, bagaimana caranya kita mendekatkan dengan dia. Oke, next. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu kalimatnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Seperti itu tadi ya. Sudah kita katakan. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kalau yang di bawah menstabilkan identitas, yang di samping kiri validasi kebutuhan, samping kanan menanyakan keyakinan. Itu yang harus kita praktekkan untuk kedepannya nanti ke siswa-siswa kita. Itu adalah segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya mungkin kita ada sedikit ice breaking dulu ya. Biar tidak bosan. Belum terbang. Oke, kita istirahat sebentar. Sabar, saya harus ke gimana ini? Oke.
Yang ketiga pusat. Sudah saya perhatikan kemarin, kita perhatikan sama-sama. Depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri. Siap? Bu Ira jangan kena meja. Oke. Depan, belakang, kanan, kiri, belakang, depan, kanan, tengah. Yang salah akan duduk. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kayak kemarin, mungkin teman-teman dari SMP belum pernah mengikuti. Bu guru silakan berdiri, kita sama-sama cari teman. Oh, ya kayak kemarin. Ayo, Bu Dewi dengan Pak Dion. Ayo, Bu Ani dengan Bu Ira sudah duduk sama-sama. Bu Bice dengan Bu Romi, Pak Anissa dengan Pak Bambang. Nah, oh ini Bu Nani pakai kamu. Ayo silakan berpasangan. Bu Guru dengan saya. Ya makanya ayo. Ya Bu Nani mungkin sama Bu Nani. Ya, silakan switch dulu, switch. Batu gunting kertas. Ayo, sampai jumpa. Ya satu kali saja. Ya, siapa yang menang? Saya. Ayo, bulat saja. Oh ya. Ya, siapa yang menang? Silakan tunjuk tangan. Ya, siapa yang menang? Pak Yusuf menang. Siapa yang kalah? Oke, lawannya yang didengarkan. Untuk yang lain sudah bisa. Didengarkan yang menang hanya angka genap. Menang angka genap. Yang menang siapa? Ya, berarti genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang jadi angka untuk kalah 1, 3, 5, 7, 9. Oke, perhatikan. Silakan tangan di depan. Ini yang mau mukul yang naik angka ya. Oh, tidak saya. Kalau saya mau dua, saya pukul. Kalau dua. Oke, saya dengar. Kalau saya bilang 2, berarti yang ganjil yang mukul. Yang ganjil yang mukul. Yang ganjil yang mukul. Jadi kalau bilang tiga, Yang genap yang mukul. Yang genap yang mukul. Kenapa bingung ini ya? kasih tahu, kasih tahu. Kalau bilang genap, kami kalau bilang genap, ganjil yang pukul. Kalau bilang ganjil, genap yang pukul. Ya, Ya. Sudah bagus ya gitu. Kalau angka 2 yang keluar, kira pulsa. Iya. Tidak ada kalah yang kalah. Kalah tuh. Kalah tuh. Kalau satu saya Dua.
Terima kasih atas kesempatannya. Ini sudah pas waktu yang sangat jam. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir dan berjalan untuk keberjalanan hari ini, saya pada hari ini terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila saya berkata kesalahan dan kejelekan. Mohon maaf bila saya tidak sederhana. Ada masih kekurangan dari saya, itulah. Kalau masih banyak kekurangan dari saya, berarti kekurangan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila saya berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.
mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil